1 Raja-Raja pasal 15. Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hesion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon, Dan, Abel, Bet, Maakah, dan seluruh Kinerot, serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispah. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya, ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nadab, Raja Israel. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya.
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isyakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan, Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia, menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Satu Raja-Raja pasal 16. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Ela, Raja Israel. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Simri pegawainya yang menjadi panglima atas tengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Simri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel?
Zimri, Raja Israel. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton, dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Omri, Raja Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izabel, anak Ed Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun.